Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Narasi Pos, rubrik motivasi. Kali ini mengangkat tema Renungan oleh Bidon Esen. Dan tiadalah kehidupan ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Hai gengs, apa kabar hari ini? Apakah kamu sudah membuat kemajuan dengan menata kembali keimananmu, mulai mencari majelis ilmu, mulai memakai kerudungmu, ataukah masih seperti kemarin, masih enggan taat, merasa muda, dan belum saatnya tobat? Senang umbar aurat juga maksiat. Kali ini, yuk kita merenung bersama sob. Yang namanya ajal bisa menjemputmu secara tiba-tiba, seperti saat kamu melihat orang terdekat meninggalkanmu. Dan sedihnya lagi, kamu belum sempat meminta maaf kepada orang tua, terlebih ibu. Beliau yang telah mengandung 9 bulan, yang berat dan semakin berat. Beliau yang melahirkanmu dengan mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Beliau yang mengasuhmu dengan cintanya, merawatmu jika sakit, kadang tidak tidur karena tangisanmu. Beliau yang nasihatnya tak pernah kamu anggap, selalu kamu sepelekan karena tak pernah bisa marah padamu. Hingga kamu remaja dan dewasa, sudahkah kamu bilang sayang padanya, meminta maaf atas semua kenakalan dan kebandelanmu? Renungkan, jika kamu tak sempat untuk semua itu, tak sempat mendoakan beliau karena kamu tidak mau belajar agama. Ayahmu adalah sosok yang telah berjuang keras agar kamu bisa seperti teman-temanmu. Beliau membanting tulang, kadang tak pulang demi keluarga. Kadang beliau lembur, peras keringat agar kamu bisa sekolah. Tetapi kamu malah nongkrong di jalan atau malah belok arah. Sudahkah kamu meminta maaf padanya atas semua salahmu, atas semua tuntutanmu? Bayangkan jika kamu tak sempat untuk itu, sedang ajal telah menjemputmu. Bayangkan ketika kamu belum mau bertobat, masih suka membuli teman, merundung mereka, menghina dan merendahkan mereka, mengganggu ketenangan dan ketentraman dengan nyanyianmu yang kuat, atau suara motormu yang memekakkan telinga, atau para guru yang kau hinakan, sementara malaikat maut datang dan kamu belum sempat meminta maaf pada mereka. Sungguh sob, di hari perhitungan nanti ada hal-hal yang lebih menyedihkan dan pasti akan membuat hatimu tersayat-sayat, yaitu ketika kamu tak mampu memberikan satu kebaikan pun buat mereka. Orang-orang yang sangat kamu cintai, ayah dan ibu, adik, kakak, saudara-saudara, dan orang-orang yang kamu kasihi. Lebih disayangkan lagi, kamu malah terpaksa harus merelakan sekian banyak kebaikanmu buat orang lain, bahkan pada orang yang kamu benci, yang pernah kamu bully, yang pernah kamu gibahi, atau mereka yang selama ini kamu sakiti dan zolimi. Juga mereka yang pernah kamu ganggu ketentramannya, yang kamu rendahkan dan kamu hinakan kehormatan. Kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Siapa yang pernah menzolimi saudaranya dengan menodai kehormatannya seperti ghibah atau mengambil sesuatu miliknya, hendaklah ia meminta kehalalannya dari kezoliman tersebut hari ini, sebelum datang hari kiamat yang tidak akan ada manfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu, jika ia mempunyai amal solih, maka akan diambil seukuran kezoliman yang pernah ia perbuat,
bila tidak mempunyai amal kebaikan, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449, hadis dari Abu Hurairah. Bisa kita bayangkan sob, betapa ngeri dan ruginya kita. Kamu yang sudah bersusah payah, tetapi orang lain yang menikmatinya. Untuk itu guys, mumpung masih ada waktu, langsung peluk cium ayah dan ibu, minta keridhaan dan maaf mereka. Juga teman-teman yang pernah kita sakiti, mintalah maaf ke mereka agar kita tak jadi manusia rugi di akhirat kelak.